Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya yang sudah Muhammad dari Prodi PIAUD semester 4 kembali ingin memberikan paparan jawaban dari UAS mata kuliah berhitung pada anak usia dini yang diampu oleh Bapak Dadang W. Saputra. Soal yang pertama yaitu apakah ada hubungan pembelajaran hitung dengan seni? Tentunya ada, karena menurut saya pembelajaran berhitung bisa diajarkan anak melalui kesenian dan jadi tidak harus secara saklek ya. Jadi kita bisa menerapkan metode mengembangkan kemampuan berhitung anak itu dengan menggunakan teknik-teknik seni. Jadi seni itu kan banyak ya, bisa seni rupa, bisa seni musik. Nah, kita bisa mengajarkan anak berhitung bisa dengan seni musik misalnya, atau misalnya kita kalau kan yang kita pelajari sebelumnya adalah seni rupa, dalam semester ini seni rupa, atau kita bisa menggunakan pilihan teknik seni seni rupa misalnya menggambar apa, terus kita bisa tantang anak untuk mencoba menghitung apa yang mereka gambar gitu. Jadi menurut saya ada hubungannya pembelajaran berhitung dengan seni, karena kita bisa mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berhitung anak dengan menggunakan teknik atau strategi penggunaan seni gitu. Kalau seninya macam-macam ya, bisa seni rupa, seni musik, seni ya, dan seni bermain peran juga seni menurut saya. Jadi ada hubungannya menurut saya. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran matematika atau berhitung, tuntutan para orang tua. Sebenarnya kalau menurut beberapa psikiater anak, pemerhati perkembangan anak, memang dunia anak-anak adalah dunia bermain. Jadi belum waktunya anak itu diajarkan secara saklek untuk benar-benar berhitung. Jadi konsepnya berhitung yang keras, berhitung yang berhitung yang benar-benar belajar terkonsep gitu. Tapi menurut saya karena memang tuntutan zamannya, tidak ada salahnya anak itu diajarkan berhitung. Tapi sepintar-pintarnya kita guru, kita bisa memilih metode yang membuat anak itu tidak terbebani dengan pembelajaran berhitung itu gitu. Jadi karena kita hidup dalam suatu lingkungan atau suatu negara yang kurikulumnya sudah memang ditentukan, sebenarnya bukan kurikulum ya, Pak Menteri sendiri, Pak Nadiem Makarim sendiri tidak memaksa anak gitu, tidak memberikan pemaparan bahwa tidak boleh memaksa anak usia ini untuk belajar calistung ketika belum waktunya gitu. Tapi memang lingkungan yang memaksa kita, jadi kita bisa memilih metode atau strategi untuk pengembangan berhitung tanpa memaksa mereka untuk jadi tanpa bisa memilih strategi dan metode itu yang tidak memaksa mereka untuk belajar. Jadi kita bisa menggunakan metode-metode atau strategi teknik pilihan yang secara tidak langsung sebenarnya kita mengajarkan berhitung gitu. Itu untuk jawaban nomor 2. Jadi di satu sisi memang kita terikat dalam satu lingkungan yang memaksa kita mengajarkan, tapi di satu sisi memang bertentangan dengan teori perkembangan anak dan psikologi anak. Jadi berarti kita harus ngambil jalan tengahnya nih. Jalan tengahnya yaitu adalah kreativitas guru. Bagaimana caranya kita tetap memenuhi target tanpa memaksa anak atau tanpa membebani anak dengan teori-teori berhitung secara formal. Itu untuk jawaban nomor 2.
Kemudian yang nomor 3, metode strategi yang berhitung untuk anak dan teorinya. Untuk sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan usianya, bahwa memang dalam Sisdiknas juga kan kalau PAUD itu memang pada sedang itu ya, anak itu sedang dalam bagaimana ketika taksonomi belum menyatakan bahwa tahapan-tahapan kognitif anak itu kan ada dari mulai mengetahui, kemudian mengetahui, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, memodifikasi, itu kan taksonomi belum ya. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran atau memilih strategi berhitung itu sesuai konsepnya, sesuai dengan usianya gitu. Kalau seperti yang saya pelajari dari taksonomi belum seperti itu, jadi tidak bisa langsung. Memang kan makanya dari ada yang dasar dulu, jadi mereka mengetahui simbol-simbol hitungan dulu, simbol-simbol angka. Nanti kalau sudah mengetahui simbol-simbol angka, mereka bisa menganalisis bagaimana ketika dirubah dengan jumlah yang sama. Itu kan jika mengambil dari teori taksonomi Bloom. Banyak strateginya yang bisa dikembangkan. Bisa, ya paling dasar aja, anak-anak itu bisa berhitung dengan jari, kemudian bisa dikaitkan dengan seni, dengan lagu, dengan nyanyian. Jadi kayak misalnya kan banyak sekarang nyanyian-nyanyian yang memuat teori-teori berhitung, memuat materi-materi hitungan. Ada yang dari 1 sampai 10, terus nanti disambung lagi dengan lagu yang lain dari 11 sampai 12, itu kan dengan lagu ya, dengan bernyanyi. Kemudian juga dengan permainan. Ya permainan banyak, misalnya ya anak-anak kita bisa memilih permainan yang asik yang tanpa mereka sadari sebenarnya mereka lagi sedang belajar berhitung gitu. Terus sekarang juga kan ada strategi kayak misalnya kalau sekolah-sekolah yang bonafit itu kan ada misalnya pakai YouTube, nonton YouTube bareng-bareng, kayak disetelin lagu atau film-film yang saya tuh pernah juga memberikan film Dora itu ya, kalau zamannya dulu tuh Dora yang di dalamnya itu tanpa mereka sadari mereka sedang mempelajari sekaligus, kalau yang diambil dari taksonomi belum ya, mereka itu sekaligus mengetahui simbol, kemudian memahami konsepnya. Itu bisa dari film-film kayak kartun-kartun gitu, bisa dipakai sebagai teknik pembelajaran berhitung. Kemudian bisa juga dengan karya wisata atau dengan kegiatan market day. Itu kan secara tidak langsung anak-anak mengaplikasikan, mengembangkan kemampuan berhitung mereka. Market day itu kayak di dalamnya kan ada siapa yang jadi penjual, ketika anak beli dengan segini harus kembaliannya segimana, terus dapat bendanya segimana. Itu kan juga sama konsep pengembangan kemampuan berhitung gitu, strateginya, teknik yang bisa dipilih, teknik dan strategi yang bisa dipilih. Kemudian bermain peran misalnya kan sekarang banyak juga tuh ada APE yang APE kayak kasir-kasiran, ada ATM-an itu juga kan bisa dipakai ketika kita bermain peran. Jadi walaupun yang saya pahami, walaupun bermain peran itu lebih mengembangkan bahasa, tapi secara tidak langsung pengembangan berhitung pun bisa dipakai dengan menggunakan teknik bermain peran gitu kan. Kemudian juga ya yang dasar-dasar kayak sambil main di luar ada pohon, jadi demonstrasi lah intinya, pakai teknik demonstrasi juga bisa, misalnya kayak ngomongin pohon apa, dihitung ada berapa pohonnya. Nah itu konsep itu kan itu ya bisa dipakai. Atau main engkle gitu kan, permainan daerah yang dikasih angka, mereka bisa
cari mana angka yang dimaksud oleh gurunya gitu. Itu yang itulah yang bisa kiranya saya kira-kira begitulah konsep strategi dan teknik pembelajaran pengembangan berhitung pada anak usia dini. Jadi kembali lagi bahwa ketika kita mengajarkan apapun kepada anak usia dini, metode yang dipakai, pendekatan yang dipakai adalah metode yang aktif dan menyenangkan. Aktif dan menyenangkan itu maksudnya ya memang dunia mereka dunia bermain, dunia eksplorasi, jadi kita tidak bisa memaksakan bagaimana caranya kita masuk ke dalam dunia mereka gitu. Seperti itu. Jadi teknik dan strategi yang dipakai pun harus sesuai dengan dunia mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan jawaban saya, atas paparan-paparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.